Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sutiono SPD MPD dari SMK Negeri 11. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran sensor, materi penerapan rangkaian elektronika untuk kelas 12 semester 5. Tema yang akan saya terangkan pada kesempatan hari ini adalah tentang sensor. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mengetahui pengertian sensor dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam sensor dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat sensor dengan benar. Nah, kita akan awali dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian sensor. Nah, sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Nah, anak sekalian, jadi kalian perlu difahami bahwasanya sensor ini adalah alat untuk mendeteksi, ya. Jadi sensor ini mampu mendeteksi atau mengukur atau melihat, ya, dan juga digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Jadi ujung akhirnya adalah dia akan merubah menjadi tegangan dan arus listrik dari berbagai macam inputan, baik itu berupa magnetis, panas, ataupun sinar. Nah, itu pengertian daripada sensor. Kita lanjutkan kepada jenis-jenis daripada sensor. Nah, ada 7 jenis sensor yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah sensor cahaya. Yang kedua, sensor tekanan. Yang ketiga, sensor proximity. Yang keempat, sensor ultrasonik. Yang kelima, sensor kecepatan. Yang keenam, sensor magnet. Dan yang ketujuh adalah sensor suhu. Nah, anak sekalian, dari 7 sensor yang akan kita pelajari ini, ya, kita bisa melihat bahwasanya hampir dari 7-7-nya ini kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin yang paling sering kalian gunakan atau sering kalian temui adalah ada sensor cahaya, ada sensor tekanan, ada sensor kecepatan, dan ada sensor suhu yang mungkin ini sangat mudah kita dapatkan di lingkungan kita. Nah, baik anakku sekalian, kita akan masuk kepada tujuan ketiga, yaitu manfaat daripada sensor itu sendiri. Apa saja manfaat sensor? Ya, ini ada 5 yang Pak Guru tuliskan di sini. Masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Yang pertama adalah sebagai energi alternatif listrik untuk sel surya. Nah, anakku sekalian, ada beberapa daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh listrik dari PLN. Oleh karena itu, dia memanfaatkan pembangkit listrik alternatif yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya, yang memanfaatkan energi matahari, panasnya matahari atau cahaya matahari untuk dirubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sensor sel surya tentunya. Yang kedua, kita bisa lihat tentang sensor yang dipakai pada kendaraan-kendaraan yang sedang parkir. Nah, mungkin anakku sekalian, pada saat kalian melihat ada beberapa kendaraan yang sekarang ini parkir sudah dilengkapi dengan alat sensor. Jadi pada saat pengemudi akan memarkirkan kendaraan, ya, dengan mundur, maka akan muncul di layar di depan pengemudi tentang jarak, ya, jarak dari mobil ke pagar yang ada di belakang mobil pada saat akan diparkirkan, atau muncul juga tampilan visual jarak yang akan ditempuh oleh pengendara tersebut untuk menuju ke parkiran seperti itu, ya. Nah, dengan adanya sensor ini maka kita sangat mudah sekali untuk memarkirkan kendaraan. Yang ketiga, kita lihat lampu untuk penerangan jalan secara otomatis. Nah, anak sekalian mungkin pernah melihat pada saat kita berjalan di jalan umum gitu, atau kalian sedang naik mobil kemudian berada di jalan tol, ya, pada saat sore hari, tahu-tahu lampu itu akan nyala secara otomatis, ya. Jadi yang menyalakan itu adalah sensor. Nah, ini sensor lampu, ya, atau kita kenal dengan sensor LDR. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi.
Yang keempat, ada alat pengukur kecepatan atau sering kita sebut dengan speedometer. Nah, ini mungkin sudah familiar ya, kalian punya motor, kalian juga mungkin orang tua ini punya mobil, bisa kita lihat ada alat pengukur kecepatan yang namanya speedometer. Kemudian yang kelima ada sensor termometer ya, alat untuk mengukur suhu ya, bisa di AC, bisa di suhu badan kita dan lain sebagainya. Ini adalah manfaat-manfaat sensor yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini mungkin banyak sekali manfaat yang lainnya yang bisa kita gali lebih jauh lagi. Baik anakku sekalian, mungkin pertemuan kita pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.